Halo Sobat Auto Plus, ketemu lagi sama saya Erwin. Kali ini kita mau review mobil Maxus Miva 7. Sebelum ngomong itu ya, ini dulu, cerita dulu ya. 1,5 tahun yang lalu, saya itu naksir banget dan ngiler banget sama mobil punyanya Kia, namanya Kia EV9. By the way ada di belakang sih sebenarnya mobilnya. Kia EV9 ini modelnya boxy, keren, gagah gitu ya. Tapi harganya super mahal banget. 2 miliar. Kalau pengen Kia EV9 tapi lebih terjangkau dengan harga sekitar 700 jutaan aja, 750-an ya. Ini desainnya 90% seperti Kia EV9. Boleh lah ya, versi-versi adiknya gitu ya. By the way, kalau yang belum tahu, Maxus ini mobil dari mana? Ya, dia mobil dari China. Tapi namanya emang nggak ada nuansa China ya, jujur ya, karena Maxus ini sebenarnya dia ada di satu grup sama SAIC ya. SAIC ini juga di bawahnya juga ada Wuling, ada Baojun, ada MG. Maxus sama MG sama-sama dari Inggris. Dia diakuisisi gitu ya, diambil sama SAIC dan digedein sama SAIC. Nah, kita akan mau lihat seperti apa nanti ini mobil Miva 7 ini. Nah, kita mulai dari desain depan dulu ya. Seperti yang tadi saya ngomongin ya, ini faktor selera sih, tapi saya suka banget sama desain depannya. Dari depan ya, lurus ini boxy sekali, tegas sekali, kotak. Dia punya logo Maxus di tengah. Nggak terlalu banyak fontnya lagi, cuma 5 huruf, jadi lebih simple. Dia punya DRL yang kesannya memanjang, walaupun yang tengah ini nggak nyala ya. Di bawahnya juga sudah ada, semua full LED ya, termasuk proyektornya LED. Ke bawah ada sensor-sensor parking, dia juga punya ADAS, radar di bawah, dan pastinya nggak pakai grill. Karena kita ini ngomongin mobil EV ya, full EV, jadi nggak pakai grill dia. Ada cuma di bagian bawah untuk mendinginkan kapasitas bagian baterai di bawah. Kita buka kap mesinnya. Ya, wah warnanya orange sih, khas elektrik ya. Oke, ini motornya Miva 7. Dia pakai motor listrik berpenggerak roda depan. Tenaganya itu 241 HP. Dia punya torsi maksimal 350 Nm. Dia pakai baterai lithium ion 90 kW. Yang katanya nih dia diklaim bisa mencapai jarak 480 km. Ini lumayan gede ya, cukup gede. Ini bisa sampai separuh Pulau Jawa ya. Nah, nanti kita lihat sekalian di sisi kirinya ya, bagaimana dia pengecasannya ya. Kita lihat ke samping nanti. Kalau buat ngecharge baterainya ada di sisi kanan depan ya, bukan di belakang ya. Seperti biasa, mobil standar zaman sekarang, mobil listriknya dia sudah punya CCS2 ya, fast charging DC, sama yang normal di AC. Untuk mengisi baterai 90 kW tadi, kita bisa ngisi pakai DC charging, yang fast charging. Itu kalau dari 30 sampai 80%, dia bisa keisi penuh cuman dalam setengah jam. Cepat sekali. Tapi kalau pakai yang AC biasa, normal ya, itu 0 sampai 100%, itu lumayan lama sih, butuh waktu 8,5 jam. Biasanya kita ngisinya ditinggal tidur aja, besok pagi bisa tinggal dipakai. Nah, kita sekarang lihat desainnya dari samping. Ini kalau dari depan tadi kan mirip banget EV9 ya, tapi kalau sudah dari samping, terutama di patahan ini ya, nah dia mulai kelihatan, dia lebih mengarah ke mobil yang dia saingin ya. Misalnya kalau dari Toyota ada Toyota Noah, Foxy, atau Nissan Serena, atau Honda Stepwagon, tapi nggak masuk di Indonesia ya. Dia lebih ke MPV memang ya. Nah, dari samping ini tadi ada tempat charge, ada ornamen di sini, spion sudah standar, ada rating di sini. Yang unik di sini adalah dia menggunakan handle-nya model tarik. Dia akan masuk ke dalam ketika dikunci, dan pintu kedua dia elektrik ya. Sliding door-nya elektrik. Nah, di atas dia ada roof rail. Jadi sebenarnya dia MPV tapi dia punya kemampuan kayak SUV juga ya, karena bisa taruh barang di atas ya. Kemudian kalau masalah desain dan dimensinya, mobil ini punya panjang hampir 5 meter ya, 4,9 atau 4.907 mm. Lebarnya itu 1.880 mm.
tingginya 1756 mm, sorry. Dan dia punya wheelbase 2975 mm. Ini mobil zaman sekarang nih ya, trennya kayak gini nih, lihat. Door handle-nya itu flush, bisa keluar, atau kalau dalam terkunci dia masuk tuh. Zaman now banget ya. Mobil ini punya railnya untuk sliding door-nya itu keren ya tersembunyi. Jadi nggak kelihatan dari luar. Dan dia dipisahin dengan ornamen, ya ini stylenya dia ya, banyak chrome. Dia pilar C-nya juga pakai glossy black, jadi dia kesannya floating ya, atasnya, atapnya. Oke, masalah ban ya. Kalau bannya ya sebenarnya secara size ukuran normal ya untuk MPV seperti ini ya. Dia pakai ring 18 dengan ukuran 225 dan profilnya 55. Pakai punyanya Continental ya, Eco Contact. Desain velgnya memang sangat EV banget. Dia tertutup ya, ada bagian yang menutup. Sebenarnya dia bagian alloynya ada, cuman dia ditutup semacam plastik ya, dop gitu, yang bisa dicopot mestinya. Nah, kalau bicara soal suspensi, yang di depan ini dia sudah pakai MacPherson strut. Yang di belakang seperti biasa masih menggunakan multi-link ya. Sekarang kita ngomong desain belakangnya. Desain belakangnya lagi-lagi boxy lagi. Lumayan keren, senada dengan yang depan. Dia pertama yang paling menarik perhatian adalah semua desain lampunya ini LED, full LED, dan dia blackout ya. Membuat kesannya mewah dan modern banget. Cuman yang jadi lampu cuman yang dari sisi pinggir-pinggir ini aja, kanan kiri ini aja. Yang ini nggak nyala nih. Dan dia punya unik nih, high mount stop lamp-nya bukan di kaca ya, tapi di atas. Dan ini kayaknya menjadi housing yang sekaligus berfungsi sebagai housingnya antena. Lainnya dia punya spoiler, defogger belakang, wiper, kamera ya, karena dia sudah 360 kamera. Dia punya sensor parking di bawah. Dan ada 2 mata kucing sama lampu mundur di sebelah kiri. Yang kanan enggak ternyata guys. Habis ini kita mau lihat bagasinya seperti apa. Sekarang kita buka bagasinya. Ya sudah power back door ya, normal. Mobil zaman sekarang gitu loh. Nah, ini adalah posisi ketika 3 row tempat duduknya dipakai semua. Jadi kapasitas bagasinya ini memang nggak gede-gede banget ya. Kalau kita bawa 2 tas besar kanan kiri mungkin cukup. Dia punya kapasitas sekitar 410 liter kurang lebih ya. Dia juga bisa ditarik ya, ditekuk. Cuman, nah ini yang ada hubungannya sama menu utama nanti di belakang ya. Cuman dia ini kalau ditekuk ke depan, pertamanya nggak gede ya, sekitar 580 liter. Kenapa? Karena dia nggak rata lantai. Ini perlu di notes ya, karena kursinya agak tebal, dia memotong cukup banyak space. Tapi lumayan lah ya, kalau perlu space lebih gede, lumayan menambah gitu. Dan di belakang sudah ada lampu LED, ada kompartemen ya untuk tempat minum, cup holder, ada 2 port USB di kanan kiri buat ngecas. Jadi kalau mau nambah-nambahin ya, ini kalau ditekuk gitu, kita bisa jadikan dia juga berfungsi sebagai kursi lipat ya. Jangan cukup tinggi. Ya. Siapa tahu temen yang ada dulu di belakang kepingin punya view ke belakang ya. Dia duduknya seperti ini di atas. Dia lihat ke belakang kaca gitu ya. Sekarang kita bahas seperti biasa kalau ketemu mobil yang 3 row kita bahas dari belakang dulu ya. Pertama-tama nih, yang pertama impresi saya paling keren adalah dia dari bahan ininya. Dia pakai nappa leather ya. Nappa leather ini keset, enak kulitnya. Nah, kalau di belakang, sebelum ngomong ininya ya, kapasitasnya ya, dia punya kisi AC. Kanan kiri ada handle juga, dan lampunya juga sudah LED di atas ini. Nah ya kita ngomong kapasitas. Jadi sebenarnya mobil ini itu untuk yang seat ketiga itu emang sebenarnya dirancang buat 3 orang. Jadi dia punya 3 headrest di sini. Cuman nanti kita tunjukin deh gimana kalau diisi 3 orang ya. Nah kalau masalah space ini legroomnya
Saya setting kursi di middle ini di tinggi saya 175. Ini mungkin boleh ditunjukin ke depan dikit ya. Ini luas loh ini. Ini jaraknya hampir lebih dari satu telapak tangan ya. Ini cukup luas banget kalau dari legroomnya. Tapi kalau dari lebarnya, kita mau tes dengan 3 orang langsung ya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita mau ngetes di seat ketiga tuh seperti apa tempatnya ya. Seatnya tuh luasannya seperti apa. Ini kita 3 orang dewasa ya, sama sobat-sobat saya ini. Dan saya kegencet ya. Jadi yang perlu di-note adalah selain posisi kalau direbahkan, tadi bagasinya seperti itu. Dan di belakang ini, walaupun didesain buat 3 orang ya, ada 3 headrest. Tapi kalau buat orang dewasa, legroomnya oke, cuman kelebarannya ini sempit ya. Kita lihat aja ke depan ya. Itu menu utamanya di seat kedua. Let's go. Nah, sekarang ke menu utamanya. Mobil ini, mobil MPV ini, itu memang sejujurnya yang diutamakan adalah di seat kedua ya. Pertama, close pintunya tuh seperti gini guys. Ini ada open sama close ya. Nutupnya kayak gini aja, tekan sini. Dia ada handle buat bantu kita naik tuh keluar dari mobil, cantolan di sini. Kita lihat fiturnya dulu ya. Ada kisi AC, ada lampu baca di sini, ada handle grip juga. Door trimnya ya mungkin senada juga sama yang di depan. Nanti kita bahas ya tentang bahan-bahannya. Dia punya cup holder, pocket back sini. Sebelum ke kursinya sendiri, kita bahas dulu yang ini nih, panel dari senternya ini. Dia ada tempat penyimpanan buat cup holder juga, tapi agak kecil, tengah ya. Ke bawah dia punya 2 USB-C yang dipakai buat ngecas handphone, dan dia juga punya kontrol panel yang terpisah dari yang di depan. Kita bisa set fan-nya, kecepatannya, sama suhunya. Cuman dia nggak dipisah ya, nggak dual zone ya, kanan kiri ya, jadi satu. Dan buat mematikan. Di bawah dia juga ada kompartemen, kelihatannya kayak kulkas mini tapi dia nggak ada pendinginnya. Nah, kita sekarang ngomong joknya dulu. Ya, tapi seperti tadi aku bilang ya, ini dia spesial ya, karena dia pakai Nappa leather dan dia sudah ventilated juga, ISOFIX juga standar, dan posisinya itu memang nyaman banget, nyaman sekali, dan dia punya armrest kanan kiri, ya memang eksekutif sekali ya. Jadi memang kalau pakai mobil ini itu sebenarnya yang paling enak tuh aja di seat kedua, bukan di bagian pengemudi atau di belakang. Kita jadi bukan drivernya maksudnya, ini paling enak. Di atas ada panoramic sunroof yang memang hanya sampai di baris kedua. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian depannya, termasuk head unitnya nih. Nah, interior bagian depan. Tapi kita mulai dulu seperti biasa dari door trim ya, desain door trimnya. Satu kata, kalau ngomong desain, kesannya adalah elegan dan futuristik. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena dia kombinasi dari, ini bukan chrome ya, silver, satin silver. Dia punya di bagian-bagian yang kita sentuh itu dia punya soft touch, juga pakai Nappa leather. Tapi yang ini ya pastinya masih hard plastik ya, ini masih soft touch. Ini hard plastik ke bawah. Lainnya normal, ada power window, automatic, terus ada buat pengontrol electric mirror. Yang desain yang sedikit unik adalah gripnya ini, handle-nya dia terpisah dari pintunya. Ini lumayan keren. Dan di bagian bawah ada cup holder, sama nih pembuat pembuka bagasi ya, power back door. Ya, sorry nambahin dikit nih. Ini desain handle buat membuka pintunya juga lumayan keren nih. Lagi-lagi dia silver tapi peletakannya bagus ya. Dan dia punya ambient light kecil, tipis di sini. Sekarang kita ke bawah dulu yuk. Langsung aja ke jok. Dia sudah elektrik. Untuk yang di driver dia punya 6-way ya. Reclining juga, sama lumbar supportnya ada di sini. Tapi belum ada memory seat. Untuk desain dashboardnya, interiornya ya, dia wah tampilannya mewah banget ya. Ini seperti biasa lagi, dia sudah soft touch, dan ini Nappa leather, cuman yang atas ini bukan Nappa ya. Dia tetap soft touch, tapi desainnya itu bertingkat. Ada lagi di atas sana itu, kesannya membuat kesan landai banget. Dan dia layarnya juga seakan-akan floating. Kisi AC-nya kalau diperhatikan juga bagus ya, dia chrome memanjang ke sana. Kalau buat setirnya, desainnya juga
mewah. Dia sudah kulit, ada logo Maxus, airbag pastinya. Sebelah kiri ada cruise control ya, kanan buat multimedia sama teleponi di sini. Yang keren adalah karena dia menggunakan palangnya 2 palang ya. Dan di bawahnya ini ya walaupun nggak kentara banget, tapi dia ini semi flat bottom. Di belakangnya yang unik karena lagi-lagi dia menggunakan gear shiftingnya itu, walaupun ini sebenarnya mobil elektrik ya, tapi dia di sisi kanan nih, ala mobil-mobil Eropa ya. Karena emang jangan lupa Maxus itu sebenarnya bukan dari China tapi dari Inggris ya. Sisi kirinya dia ada pengontrol buat lampu sama wiper, semua sudah serba automatic juga di sebelah sini. Dan setirnya terakhir nih, pastinya juga sudah, dan teleskop ya sudah ada semua. Nah, belum elektrik tapi ya, masih manual. Nah, sekarang ke menu layarnya, menu utamanya. Dia pakai layar, kayaknya layarnya 1 ya, sebenarnya 2. Masing-masing ini ukurannya sama, 12,3 inci diagonalnya. Yang di depan ini instrumen cluster, fungsinya standar ya, seperti tachometer, speedometer, dan sebagainya. Baterainya, suhu, dan macam-macam. Tapi kalau sebelah kiri, itu adalah infotainment, termasuk segala fitur yang ada di mobil ini. Kita buat sekilas dulu aja ya, nanti kalau memungkinkan kita akan bikin videonya lebih detail, tapi ini sekilas aja dulu. Menu home-nya kita bisa touchscreen ya, geser-geser. Ini integrasi dengan smartphone, bisa support Android Auto, Apple CarPlay, ada TPMS di sini. Ya langsung kelihatan nih real time ini ban-bannya. Ini environment kita, suhu. Ini buat audio, radio ya, sekarang kepasang ke radio, soalnya kita belum connect ke handphone. Ini bagian setting, macam-macam nih. Kita nanti lebih dalam lagi deh di video terpisah ya, kalau memungkinkan ya. Ada kontrol, vehicle, energy, driving assist, untuk ADAS-nya, DMS, driving preference juga, sampai ke suara, display, dan sebagainya. Terus di sini teleponi, kalau kita gabungkan sama, kita connect sama handphone. Ini tadi di radio, ini home tadi ya, ini ke menu aplikasi utama. Terus ini kayaknya, ya ini multitasking ya, kita bisa geser antara aplikasi yang lagi aktif, berasa kayak pakai smartphone. Terakhir, khusus karena mobil ini itu serba digital ya, nggak ada tombol fisik ya. Kita kalau ngatur AC itu di sini. Nah, ini nggak semua orang suka ya, karena harus pakai touchscreen. Di bawah dari kisi AC, kita dapat beberapa tombol kapasitif ya. Ya nggak fisik sih, tapi lumayan lah ya. Paling kanan kiri ini ada buat buka pintu elektrik ya, kanan kiri. Terus ada pengunci pintu, tombol home. Terus ada defogger, sama ini jangan ditekan nih. On off ini walaupun nggak ada keterangannya, dia adalah tombol buat mematikan mobil kita. Di belakangnya kita kedapatan, ya sekarang standar ya, wireless charging. Mestinya nyala ini, tapi kok nggak nyala, nggak tahu kenapa, mungkin nggak diaktifin di settingnya. Terus ada cup holder 2, dan dia ini unitnya floating ya, jadi di bawah dia punya penyimpanan, ada colokan listrik 12 volt sama colokan USB-A dan USB-C di bawah. Ke belakang lagi ada glove box ya, pada compartment gitu, nggak terlalu gede sih sebenarnya. Dan sisi kirinya glove box yang normal adalah ini. Dia soft opening. Nah, ini mumpung di glove box-nya ada STNK-nya. Ini Samsat DKI ya, Jakarta ya. Kita nunjukin nih, karena masih ada insentif dari pemerintah, dia PKB-nya masih 0,000,0, nggak bayar pajak. Yang lainnya biaya administrasi itu totalnya cuma 443.000. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kebijakan pemerintah di tahun depan 2026 berubah apa enggak. Tapi kalau sekarang, kita hampir nggak bayar pajak sama sekali. Sun visor-nya ya standar ya, kita punya lampu LED, ukurannya ya cukup lah ya untuk seperti ini. Terus di depan dulu nih, ini ada gabungan dari fitur radarnya, dan dia juga sudah support dashcam ya, ada colokan USB di sini, tinggal colok aja. Dia sudah pakai elektrokromatik ya, ininya, spionnya. Nah yang unik itu, makanya nggak ketemu ya dari di bawah ya, karena hazardnya tuh ternyata di atas. Kayak pesawat aja dia. Terus di sini ada tombol touch ya, untuk lampu bacanya sudah LED, putih-putih semua. Terus ada buat buka, kita buka seatnya dulu deh. Nih, biar terang juga. Ya auto. Yang tengah ini buat buka ininya ya, sunroofnya.
Wah, terang sekali jadinya. Sampai ke baris kedua. Oh ya, ada satu lagi nih fiturnya kelewatan, sorry banget. Soalnya biasanya letaknya di sini ya, di atasnya setir ya. Ternyata ada di sini nih, driver monitoring system ya. Dia nih memantau mata kita, lagi ngantuk apa enggak. Kalau misalkan lagi ngantuk nih, dia kan ada warningnya, bunyinya gitu. Supaya kita nggak ngantuk dan nggak ngawur nyetirnya. Unik tempatnya di sana, di ujung situ. Oke, segitu dulu review singkat tentang mobil Maxus Miva 7. Mobil MPV full elektrik ya, yang menyasar mungkin kalau boleh di-compare sama Toyota Foxy, Nissan Serena, Honda Stepwagon. Tapi ini ngomong panjangnya sudah sekelas hampir sama seperti Alphard ya. Bisa jadi pilihan ya, di harga di range sekitar 750 jutaan. Thank you buat Maxus Surabaya yang sudah pinjemin kita Autoplus Online buat review kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.